Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya nih anak-anak? Alhamdulillah baik. Oh iya, tadi siapa yang datang paling pertama? Saya Pak. Ya, Lutfi. Sekarang kamu pimpin doa bersama-sama. Saya Pak yang bikin doa. Ya, kamu. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak mau absen dulu. Ya, pertama Dimas Danu, Hadir Pak. lalu Lutfi Ramadan, Hadir Pak. Heri Tri Haryanto. Hadir Pak. Oke. Ya anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak mau tanya dulu nih. Kalian semua udah pernah nonton film pahlawan atau belum? Saya pakai Pak. Saya belum Pak. Ya, yang udah. Film apa yang ditonton? Batman Pak. Oh, Batman. Kamu yang udah? Apa? Pedal pop Pak. Pedal Pop. Baru denger itu Bapak, Pedal Pop. Ultraman juga ya? Pedal pop itu kayak singa Pak. Oh, singa. Iya. Oh, yang ada di es krim itu ya? Iya Pak. Ya itu, pahlawan juga itu. Jadi, kenapa tadi Bapak nanya tentang pahlawan? Karena materi hari ini adalah, oh iya, Bapak mau tanya dulu sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 16 Pak. Oh ya. Ya, materi hari ini adalah tema pahlawanku. Subtemanya perjuangan para pahlawan. Jadi kita akan membahas tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan. Ini anak-anak tadi kan itu adalah pahlawan-pahlawan yang ada di film. Hari ini kita akan membahas pahlawan yang ada di Indonesia. Gitu. Pahlawan tersebut adalah Raja Purnawarman dari Tarumanegara. Untuk lebih jelasnya lagi, Bapak tayangin video dari Raja Purnawarman. Oke, raja yang akan diceritakan kali ini adalah Raja Purnawarman. Oke, langsung saja ya teman-teman, let's go. Raja Purnawarman memimpin kerajaan Tarumanegara. Dia sangat baik hati dan dicintai oleh warganya. Raja Purnawarman ini memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, rakyatnya dan dia bergotong royong membentuk saluran air agar ketika musim kemarau datang, tanah akan tetap subur. Selain itu, Raja Purnawarman juga berani memberantas bajak laut yang jahat ingin datang ke Tarumanegara. Karena rasa cintanya, warga membentuk prasasti telapak kaki dari Raja Purnawarman atau yang biasa kita sebut itu prasasti Ciater. Karena Raja Purnawarman ini sangat baik hati terhadap warganya. Raja Purnawarman Ya, kalian tahu nggak kenapa Raja Purnawarman itu bisa disebut sebagai pahlawan? Nggak tahu ya? Raja Purnawarman disebut sebagai pahlawan karena dia berhasil memimpin warga-warganya untuk bergotong royong membuat saluran air. Saluran air ini digunakan untuk mengairi para petani untuk menghidupi sawah-sawahnya. Gitu. Lalu juga Raja Purnawarman berani untuk mengusir para bajak laut yang berusaha untuk menjajah warga sekitar. Jadi gitu. Jadi bicara soal pahlawan, pahlawan ini adalah yang mementingkan tujuan bersama gitu, tanpa memperdulikan diri sendiri. Pahlawan juga harus berani untuk berkorban untuk sesama. Sampai sini paham semua anak-anak? Paham Pak. Ya, coba Bapak mau tanya, kira-kira sikap apa yang bisa kita teladani dari Raja Purnawarman tadi? Ayo, siapa yang berani jawab? Saya Pak. Ya, coba Lutfi apa? Ya, yang saya tadi dengar itu Pak, kayak kita
jadi pemberani, terus rela berkorban juga. Ya, betul. Ada lagi yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, coba Heri. Raja Purnawarman itu saling bergotong royong Pak. Ya, betul. Jadi itu yang bisa kita teladani dari Raja Purnawarman. Yang pertama, dia bisa memimpin warga-warganya untuk bergotong royong. Lalu Raja Purnawarman juga berani untuk memimpin warganya menyerang para bajak laut tanpa memikirkan dirinya sendiri gitu. Jadi Raja Purnawarman ini berani berkorban untuk warganya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak mau ngajakin anak-anak semua untuk nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ayo, dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, hak kita diserang. Ya, kayaknya anak-anak semua udah mulai bersemangat nih. Anak-anak semua pada hafal Pancasila atau enggak? Saya hafal Pak. Ya, ada yang nggak hafal? Nih, kalau nggak hafal, Bapak kasih teks dari Pancasila. Nih. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, kira-kira dari tadi Raja Purnawarman, sikap Raja Purnawarman ini mencerminkan dari sila keberapa? Siapa yang bisa jawab? Iya Pak. Ya, Dimas Danu. Sila keberapa? Kelima Pak. Ya, kurang tepat. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, sila keberapa? Sila keempat Pak. Ya, betul, Heri. Jadi Raja Purnawarman ini mencerminkan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa seperti itu? Karena Raja Purnawarman ini memimpin warganya dengan cara bermusyawarah, dengan cara bergotong royong, dengan cara kita mementingkan tujuan bersama gitu. Lalu juga Raja Purnawarman bijaksana dalam memimpin warga-warganya, seperti itu. Jadi sila keempat ini yang terkandung dalam sila keempat adalah yang pertama pasti cinta demokrasi gitu. Terus lalu mementingkan tujuan bersama, lalu juga mengajak kita untuk bergotong royong. Nah, lalu sila keempat ini adalah lambang dari sila keempat ini adalah banteng. Anak-anak semua tahu nggak banteng? Kenapa banteng? Kalian pernah melihat banteng kan? Kenapa? Ya, Karena serem kali Pak. enggak, kurang tepat itu jawabannya. Kenapa banteng? Karena di sini sila keempatnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gitu. Nah, kenapa banteng? Karena banteng ini adalah hewan yang suka berkumpul, gitu, yang suka berkumpul, dan pasti ada salah satu pemimpin yang memang memimpin dari kumpulan banteng-banteng tersebut. Itu sama halnya kayak manusia. Manusia harus saling berkumpul untuk bagaimana kita bisa menyatu untuk tujuan bersama-sama. Seperti itu anak-anak. Nah, sampai sini anak-anak semua paham dari apa yang tadi Bapak sampaikan? Paham Pak. Ya, coba kalau paham, siapa yang bisa nyimpulin? Saya coba deh Pak. Ya, coba Lutfi. Pinter nih Lutfi, jawab terus. Kalau yang dapat disimpulin berarti kita tidak dalam bermasyarakat kita harus saling rukun dan gotong royong dan tidak mementingkan ego sendiri. Ya, betul. Nah, lebih tepatnya, jadi dari tadi materi video Raja Purnawarman lalu sampai ke Pancasila sila keempat ini. Jadi kita sebagai warga negara, khususnya warga negara Indonesia,
kita harus saling bermusyawarah gitu. Kita harus saling gotong royong, kita harus saling berkumpul untuk bagaimana kita tidak mementingkan diri sendiri gitu. Jadi agar agar terciptanya masyarakat yang rukun seperti itu anak-anak. Nah, oke, kalau semua udah paham, Bapak kasih latihan soal gitu. Sebelumnya Bapak mau minta dulu siapa yang mau jadi ketua kelompok di sini? Ayo, siapa? Jangan tunjuk-tunjukkan siapa yang berani. Kan tadi kita udah bahas tentang pahlawan nih. Ayo, siapa yang berani? Heri Saya, aja, Pak. Oke, pintar nih Heri. Ya, nih Bapak kasih, kalian semua diskusi, lalu nanti jawab di depan salah satu perwakilan. Kenapa Bapak nyuruh diskusi? Karena ini adalah salah satu cerminan dari sila keempat. Kalian saling berdiskusi untuk tujuan yang bersama gitu. Ayo Bapak kasih waktu 5 menit. Yo, serius, jangan bercanda. Ayo, udah belum? Belum, Pak. Ya, masih ada waktu nih, 5 menit lagi. Udah selesai apa belum anak-anak? Sudah, Pak. Ayo, siapa yang mau maju? Silakan. Oke. Ini Nih, ketua kelompoknya, Pak. ya, makan tulis, Bapak tulis. Jadi pertanyaannya adalah kan, Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu kelompok tarinya mendapatkan undangan dari Pak Lurah untuk merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia ikut menari bersama kelompoknya. Yang pertama, apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Iya, Pak. Ya, tuh. Lalu yang kedua, apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Iya, Pak. Ya. Kenapa mencerminkan sila keempat? Kasih tahu alasannya. Kelompok tarinya mendapatkan undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Ya, Lani bisa mencerminkan sila keempat karena Lani mementingkan kelompok tarinya untuk tampil di perayaan hari kemerdekaan. Jadi Lani lebih mementingkan kepentingan kelompoknya. Jadi Lani tidak mementingkan dirinya sendiri. Gitu. Lalu ada pertanyaan ketiga, apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Apa kira-kira kalau Lani tetap ke rumah neneknya? Lani tidak mencerminkan Sila keempat. sila keempat. Ya, benar. Jika Lani pergi ke rumah neneknya, Lani tidak mencerminkan sila keempat. Lalu juga kelompok tarinya akan batal tampil di perayaan hari kemerdekaan. Oke, tepuk tangan dulu buat Heri. Ya, terima kasih juga. Nah, oke, anak-anak, mungkin itu saja materi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, tidak, Pak. Berarti ada pertanyaan? Enggak, Pak. Cukup. Oke. Lalu Bapak ingin memberikan kesimpulan dari materi yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama Raja Purnawarman, lalu ada Pancasila dan makna dari sila keempat. Jadi Raja Purnawarman ini mencerminkan dari sila keempat, gitu. Raja Purnawarman berani untuk mementingkan tujuan bersama. Raja Purnawarman mampu mengajak warga masyarakatnya untuk gotong royong membuat saluran air, gitu. Jadi itulah yang harus kita teladani anak-anak semua. Jadi pahlawan itu nggak hanya orang-orang yang dahulu membela Indonesia untuk merdeka, tapi kita juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari gitu.
dari tadi yang kalian sudah berdiskusi itu juga mencerminkan dari sila keempat gitu. Lalu juga ketika anak-anak semua nanti di rumah bantu bapaknya, bantu ibunya, itu adalah suatu perilaku yang mencerminkan sila keempat. Anak-anak mau gotong royong dengan bapak dan ibunya ataupun tetangga-tetangga di sekitar gitu. Oke. Mungkin itu untuk materi tentang pahlawanku dan perjuangan para pahlawan. Sebelum kita menutup kelas hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Tadi dipimpin oleh Lutfi, sekarang coba Dimas Danu pimpin doa. Mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, Bapak tutup kelas hari ini. Jangan lupa anak-anak semua nanti di rumah tetap belajar. Jangan lupa juga untuk mencerminkan sikap-sikap yang sudah diberikan oleh para pahlawan untuk kita cerminkan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa belajar. Di perjalanan pulang hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.